Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Al-ayah. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Yayasan Miftahul Ulum Bapak Kiai Muhammad Yasin, serta tak lupa yang punya pemerintahan tingkat RT Pak Haji Nazamuddin. Mohon izin, mohon ampun, saya ditunjuk untuk menjadi pembicara atau kultum. Ini sebenarnya saya sudah pesan di LDNU itu jangan dikasih jadwal di dekat rumah gitu kan. Tapi ternyata ini ditodong, mestinya saya di Kabu, tapi nggak tahu kok ujuk-ujuk di jadwal itu dipindah di dekat rumah. Saya malu sebenarnya gitu kan. Tapi puji syukur alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita sudah memasuki yang keempat ya, yang keempat. Insya Allah dengan sehat, dengan iman, dengan tetap bisa bersilaturahim, kita melaksanakan jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjut dengan nanti sholat jamaah tarawih. Tentu dengan qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu teraturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menjadikan kita seperti saat ini. Beliaulah yang kita jadikan suri tauladan, dan semoga kelak kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbicara panjang dikali lebar gitu kan, menjadi luas ya. Karena waktunya kultum, kalau nanti ada waktu lebih ya mohon dimaafkan, kalau ada kurang ya mohon dimaafkan. Karena saya tidak mungkin bisa on time 7 menit gitu ya. Karena itu yang harus saya sampaikan dulu, karena jangan sampai ada rasa tidak enak di pikiran Bapak Ibu sekalian. Kita berniat menuntut ilmu, tetapi ada makola undur makola walatan dur makola. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah isinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan kita semuanya tahu bahwasanya ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi dalam dalil tadi, yaitu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Ramadan ini amalan-amalan bisa kita lakukan dan diberikan pahala insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan. Maka dari itu marilah kita banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga kita mendapatkan amalan-amalan yang baik dan insya Allah diberikan lipat ganda. Tadi ada sebuah hadis dari Rasulullah bahwasanya sahur itu adalah ada keberkahan di dalamnya. Makanya Bapak, Ibu, terutama bapak-bapak ini biasanya malas-malas bersahur gitu ya. Malas-malas sahur karena sering begadang, sehingga
sahurnya malas-malasan. Ibu-ibu mungkin marah. Ini pun terjadi kepada saya sendiri gitu kan. Gitu. Jadi ada tasahharu fa inna fis sahri barokah. Jadi di dalam sahur itu ada berkah. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar melakukan atau melaksanakan makan sahur. Biarpun sudah kenyang, kita pun setidaknya adalah minum dengan niat kita adalah niat sahur, karena ada berkah di situ. Kita hidup ini kan hanya ingin keberkahan. Sedangkan di situ sudah jelas hadis dari Rasulullah bahwasanya di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya kita kalau sahur harus benar-benar kalau bisa disunahkan untuk akhir-akhir. Maksudnya menjelang imsak. Agar kita bisa menjalankan sholat subuh. Kalau jauh-jauh hari, umpamanya jam 1 sudah sahur, terkadang kita bangunnya kesiangan karena kenyang gitu kan. Tapi disunahkan kita di akhir-akhir menjelang imsak itu kita baru sahur, sehingga kita langsung bisa melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa amalia di dalam bulan Ramadan, ternyata di dalam sahur ini kita kelak kalau di yaumul qiyamah makanan kita tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salah satu laisa alaihim hisabun fiha. Salasatun laisa alaihim hisabun fima ta'imu insyaallahu ta'ala idza kana halalan as-shaimu wal mutasakhiru wal murabbidu fi sabilillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 makanan yang insya Allah tidak akan dihisap jika makanan tersebut adalah halal. Yang pertama adalah makanan orang yang berbuka puasa. Jadi makanan orang yang berbuka puasa itu jika kelak di akhirat tidak akan dihisap. Yang kedua adalah makanan orang yang sahur. Jadi tadi kita sudah dapat berkah, ternyata kelak di yaumul kiamat tidak dihisap. Ya, jadi makanan kita sahur itu tidak dihisap. Yang ketiga adalah makanan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi 3 hal ini, makanan ini insya Allah kelak tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus benar-benar kita syukuri, kita menjadi umat Rasulullah dan umat yang memang benar-benar dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon ampun, karena saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari khilaf. Kalau memang ada kebenaran, itu semua semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.